Selamat pagi, perkenalkan nama saya Welly Kusuma, NPM 2012-240027. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi chapter 3, Application Layer Protocol and Service Example. Yang pertama, DNS Service dan Protokol. Setiap perangkat yang tersambung dalam jaringan internet diberikan nomor IP protokol sehingga mereka dapat berpartisipasi dan mengirim dan menerima pesan melalui jaringan, namun kebanyakan orang masih kesulitan mengingat nomor IP ini. Oleh karena itu, nama domain diciptakan untuk mengonversi alamat IP menjadi lebih mudah dan dapat diingat. Contohnya, pada situs tertentu menggunakan format 192.168 dan sebagainya lah. Kemudian dia menggantinya menjadi www.xd.com. Kemudian www service dan http atau ketika alamat web dimasukkan ke dalam web browser dan disambungkan ke layanan web yang tersambung pada server menggunakan protokol HTTP, URL Uniform Resource Locator dan URI Uniform Resource Identifier adalah nama yang paling sering digunakan dalam pengoperasian alamat web. Kemudian Email Service and Example atau POP Protocol, MTA yang kita kenal dengan Mail Transfer Agent, di mana menyimpan list dari resipien, kemudian ada email balasan ke server lain, kemudian akan dikirim ke MDA, Mail Delivery Agent, kemudian baru sampai MUA yang kita lebih kenal dengan klien. Kemudian FTP proses adalah proses dari klien menuju server melalui jaringan. Klien dapat membuka jaringan ke server dan mengaturnya serta mendownload dan menguploadnya secara langsung dari klien. Kemudian DHCP adalah Dynamic Host Confirmation Protocol yang memberikan alamat IP secara langsung ke setiap klien yang terhubung ke internet. Terdapat DHCP, klien harus menginput secara manual alamat IP, subnet mask, dan pengaturan internet lainnya untuk menyambungkannya ke internet. Kemudian ada File Sharing Service and SMB Protocol. Server Message Block yang kita lebih kenal dengan SMB adalah file sharing antara klien dan protokol. IBM mengembangkan ini di akhir tahun 1980 untuk mengembangkan dan menggambarkan struktur bersamaan dengan sumber daya jaringan seperti directory, file, printer, dan port serial. SMB dilakukan dengan cara start, authenticate, dan terminate session, kemudian control file dan printer access. Kemudian allow an application to send or receive message to or from another device. Kemudian ada P2P Service and GNU-Tela Protocol. Dengan P2P yang berbasis GNU-Tela, orang yang membuat file pada hard disk mereka yang tersedia untuk orang lain mendownload perangkat lunak GNU-Tela memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan GNU-Tela melalui internet dan menemukan dan berbagi oleh rekan GNU-Tela lainnya. Contohnya seperti YouTube yang dapat dilihat langsung oleh banyak orang padahal memiliki satu server. Kemudian ada Telnet Service and Protocol. Telnet provides a way to use a computer connected via network to access a network device as if the keyboard and monitor were directly connected to the device. Menggunakan IP address 192.168.22. Telnet adalah sebuah client server yang menentukan bagaimana sesi VTI yang didirikan dan dihentikan, dan juga menyediakan sintaks dan urutan perintah yang digunakan untuk memulai Telnet, serta perintah kontrol yang dikeluarkan selama sesi berlangsung. Masing-masing perintah Telnet
terdiri dari setidaknya 2 byte. Byte pertama adalah karakter khusus yang disebut dengan interpret as command. Nah, itulah presentasi dari part 3 bab 3. Terima kasih.